Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Gak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih terutama buat para donatur Hype yang menginginkan channel ini semakin dilihat banyak orang. Ada Wulan, Nina, Yuda, Sri, Kaisa, Hayati, Ferry, Avi, Kai, dan masih banyak lagi nominal Hype yang belum tersalurkan. Spesial buat kalian semua, kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review film super horor dari kelakuan para pemuda pelanggar aturan. Tegangnya pun bakal kerasa beda guys, karena pengambilan gambar di film ini dari POV lampu senter. Dan inilah cerita berawal dari rekaman seorang pria bernama Ethan sebelum ia dikabarkan menghilang 2 tahun silam. Dalam rekaman ini pun Ethan mengungkapkan keinginannya untuk bundir di hutan Covington setelah berbagai obat nyamuk gagal membuatnya pindah alam. Kemudian ia menyebutkan teman wanitanya yang bernama Robin, si bestie terbaik yang selama ini menemani Ethan yang sedang depresi berat. Maybe things will change after that. Kemudian kita beralih kepada Robin yang jauh-jauh datang ke hutan Covington bersama teman-temannya. Kedatangannya ini pun dalam rangka untuk memainkan sebuah permainan bernama Nightlight atau petak umpet di hutan tempat menghilangnya Ethan. Lalu dengan membawa dogi kesayangannya, Robin menuju hutan untuk menemui keempat temannya yang sudah lebih dulu datang. Hey, how you doing? Yeah. Oh, it's gonna be so scary coming. Oh, hi. What's up? Oh no, I know. Yeah, that's... Nia dan Amelia tidak menyangka Robin membawa guk-guk dalam permainan yang akan mereka lakukan. Lalu datanglah kedua teman belalai Robin yang langsung mengajak mereka ke tengah hutan. So Ben, you've played Nightlight before. Kathy told me that she thought she saw you. We're not going to the diets. Yeah, what? You can see dead bodies. Commit suicide. I do something cool. If you kill yourself, you deserve to. I read this OMG fact that this forest. Sebelum sampai di lokasi tujuan, kelima sahabat ini akan gila-gilaan dulu di satu-satunya jalur kereta api yang berada di sini. Kemudian Chris, si paling tahu hutan Covington, akan mengawali keseruan ini. I think it's close enough. You girls are gonna regret this. I don't know, that's never happened before. See next. How many did you get? Fair to say, I think Ben's. Go, 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 go. Gak mau kalah dengan teman-temannya, Robin akan mengikuti ketolilan ini. Padahal mereka bisa mendengar suara knalpot kereta api yang sedang mendekat. Hampir saja bawa Robin ketampar bemper kereta yang melintas. Namun kegilaan mereka gak berhenti sampai di sini. Dimana kali ini Chris membawa teman-temannya ke sebuah spot angker yang katanya bisa membuat senter menyala meskipun gak pakai baterai. Swag. This place, Robin. Yeah, I think so. Here? Hurry up. A little further. Right here? Oh, it's right there, right there. Okay. It'd be much more fun with beer. Chris? Oh, shit! Mereka begitu girang karena cerita dari Chris bukanlah sekedar mitos. Kemudian Chris bercerita tentang kisah-kisah horor yang dari dulu sering terjadi di hutan ini, di mana menurut hasil penyelidikannya orang-orang yang tewas di sini akan berubah menjadi batu, dahan jengkol, binatang, dan segala sesuatu yang ada di hutan. Ia pun merasa yakin Ethan teman mereka telah menjadi penunggu abadi di hutan ini, atau bisa juga bersemayam di sebuah gereja tua yang berada di tengah hutan. Dan menurut kepercayaan warga lokal, di tempat itulah orang-orang yang tersesat berkumpul dan meminta pertolongan. Before you enter the church. I'm a Greek statue, I'm a Greek. Cerita dari Chris sedikit pun tidak membuat teman-temannya takut. Bahkan mereka lanjut tebar knalpot dan tembolok seolah menantang para dedemit yang mereka pikir gak mungkin akan mengganggu. Lalu selang beberapa saat mereka berada di lokasi untuk bermain permainan utama yaitu Nightlight. Dan untuk yang pertama mereka memilih Robin agar bisa menemukan keberadaan teman-temannya. Terlihat Nia pun sibuk menutup mata Robin sebelum ia dan teman-temannya bersembunyi. Covington's
full of wild animals and cliffs and... And I will not apologize for that. Only for some reason. Hey, Ben, you know, Setelah teman-temannya pergi, Robin mulai berhitung untuk memberi waktu teman-temannya mencari tempat sembunyi. Ia pun gak bisa membohongi diri akan rasa takut yang mulai terasa. Kramer. Entah sosok apa yang dilihat si Doggy hingga membuatnya ketakutan juga. Lalu tiba saatnya bagi Robin untuk mulai mencari teman-temannya. We'll just do one of these games and then we'll go home. Or some shit. Hello? Oh, I see you! Robin tahu ia sudah berada dekat dengan teman-temannya. Kemudian ia lanjut berjalan sambil nyebutin kata nightlight, sebuah kata yang sebenarnya gak boleh disebutkan. Nightlight. Tantangan yang dilakukan Robin terbilang mudah untuk dilakukan. Lalu kini giliran Ben yang harus mencari teman-temannya. Your flashlight for my turn. Use mine if you want. It's a mag light. I hear that you are the best at light. Taking this haunted forest shit seriously. Yeah, we should hang out more often, you know. Did you say something? Ben bisa mendengar kepanikan si Doggy yang lagi-lagi melihat sosok misterius. Cuma karena Ben sedang bersemangat, ia tidak peka dengan perilaku si Doggy. 1,000. 1,000. Sementara Ben malah menganggap semua keanehan dari tadi adalah perbuatan teman-temannya. Lalu tibalah saatnya bagi Ben untuk mencari mereka. I love this game. Gotcha! Where would I hide? Found you! Sambil melakukan pencarian, Ben membuat prasasti di pohon mahoni sebagai tanda bahwa ia pernah di sini. Namun pencarian yang dilakukannya malah semakin jauh membawa Ben ke dalam hutan. Ben pun mulai panik saat sadar dirinya sedang tersesat. I came from this way and I came from this fucking... What the fuck is that? Ben menemukan banyak bangkai serigala seperti baru saja diserang oleh sesuatu. Keadaan ini membuat Ben panik, apalagi ia belum menemukan teman-temannya. Setengah jam kemudian, Robin menemukan senter miliknya yang tadi digunakan oleh Ben. Di mana senter ini adalah pemberian Ethan sewaktu mengirimkan rekaman video kepadanya. Cuma Robin heran kenapa Ben meninggalkan senter begitu saja. Lalu ia menyuruh Nia yang sudah kelelahan untuk menunggu. Biarlah ia sendiri yang mencari keberadaan I don't Ben. know how to get out of the woods from here. Yeah, okay. Thank you. Is everything cool? Ben? Hello? Ben! Robin melihat penampakan Ben yang entah kenapa tidak menjawab panggilannya. Penasaran Where are you dong. going? Ben? Bukan cuma penampakan Ben yang langsung menghilang, bahkan senter Robin pun mengalami gangguan. Dan tanpa Robin sadari, sebenarnya ia sedang berada di lokasi pekuburan. Robin sebenarnya sedang dipancing agar menuju sebuah gua oleh sosok penghuni hutan yang telah menghabisi Ben. Sementara Robin malah menganggap itu adalah teman-temannya yang sedang mempermainkannya. Haha, you guys! I am not going in there! Meskipun takut setengah metong, Robin akhirnya masuk ke dalam goa untuk mencari teman-temannya. Selama itu pun ia terus melihat kilatan senter yang mau membawanya entah I can kemana. hear you! Guys? Untuk pertama kalinya Robin melihat sosok penghuni hutan Covington. Lalu dalam keadaan takut ia tetap berpositif thinking bahwa sosok yang tadi adalah bagian dari kelakuan teman-temannya. Guys? It's a dead end. Robin kesal karena ia malah menemui jalan buntu. Mau keluar tetap saja takut sosok yang tadi.
Robin akhirnya sadar bahwa sosok misterius itu bukanlah teman-temannya. Lalu setelah keluar dari goa, ia bertemu si Doggy yang juga sedang ketakutan. Kramer, no! Kramer! Robin malah terkena jebakan binatang, sementara yang jelas-jelas binatang sudah pergi entah kemana. Lalu sambil menahan ngilu, Robin kembali ke lokasi ia meninggalkan Nia. Kramer. Chris yang sedang ketakutan mengajak Robin untuk bersembunyi di dalam gereja. Namun perhatian Robin malah tertuju kepada Nia yang sedang polor di bawah pohon. Entah apa yang telah terjadi, Robin menemukan Nia sudah dalam keadaan pingsan. Lalu Robin berusaha membangunkan Nia yang sedang polor tapi kayak orang meninggoy. Why did you leave me? Nia, this isn't. Ketika Nia bangun, Robin menceritakan segala kejadian aneh dan sosok horor yang terus menerornya. Lalu Nia mengaku bahwa ia dan teman-temannya memang sempat ingin mengerjai Robin, mulai dari membeli darah palsu sampai menyiapkan senter yang bisa nyala pakai power bank. Tapi untuk sosok yang disebutkan Robin, ia tidak tahu menau. Lalu ketika Nia mengajak pergi ke gereja tua, Robin menolak karena teringat dengan omongan Chris yang melarang mereka pergi ke sana. Let's just get out of here. Nia? I feel sick. Saat mereka sedang tertidur, sosok penunggu hutan mengambil senter mereka. Hingga cahaya senter milik Robin ini bisa dengan mudah diketahui oleh Chris dan Amelia. Still hiding? Morning. Flashlights. Hey, they're asleep. Alright. Chris berniat untuk menghubungi bantuan menggunakan HP. Tapi sebelum itu ia harus mencari HP miliknya yang sempat terjatuh. Come on! Setelah selamat dari pohon tumbang, Robin heran kenapa ada nama Nia pada batang pohon. Mereka pun tidak tahu bahwa Amelia sempat datang dan sudah pergi menyusul Name's Chris. written in this tree. I don't know since 10. Let's just leave Chris and Amelia at the tree. Whose fucking blood is this, Nia? Are you? What is that? Mereka melihat tas milik Chris yang sudah dipenuhi dengan darah. Namun setelah Nia cek, cairan merah yang mereka lihat ternyata adalah sirup coco pandan. Here, hold this. Coming towards Ghost Wiki. Don't read him in the forest. Robin menemukan catatan milik Chris tentang berbagai larangan di hutan ini, mulai dari jangan memasuki gereja tua, menyalakan senter, dan jangan menuliskan nama pada pohon karena akan memancing kedatangan sang penunggu hutan. Dan satu hal yang tak kalah ngerinya, setiap orang yang bakal mati di sini selalu merasakan ngantuk sebelum pada akhirnya dihabisi oleh sosok penghuni hutan. Sejenak Robin pun teringat bahwa sejak tadi mereka selalu mengantuk sampai tidur di sembarang tempat. Why? What happened next? Nia! Why? You won't let us. Turn off your light! What the fuck are you guys? Fucking circles. Karena malah balik ke kuburan, Robin merasa bahwa mereka sedang tersesat. Keadaan ini membuat Robin kesal, apalagi ia belum menemukan Chris dan Amelia. Get the fuck out of here. No, the batteries are just old. Your flashlight says Ethan on it. Yeah. decision? Just figure yourself to the grand. Nia baru tahu di senter milik Robin terdapat nama Ethan. Hingga ia menduga semua keanehan ini adalah ulah roh teman dekatnya Robin itu. Just give it to me. Friend, this is bad. Entah teknologi macam apa yang membuat lampu tiba-tiba bisa menyala pas mereka dekati. Akan tetapi mereka mengikuti lampu-lampu yang entah akan membawa mereka kemana. Because I thought all the kids were. Listen, maybe this is a good thing. You know, maybe this is a horrible idea. Nia katanya ingin kembali daripada mengikuti lampu yang bisa saja mengarah ke tepi jurang. Lalu tiba-tiba mereka melihat kedatangan sesuatu yang juga sedang mengikuti jalur lampu. Mereka akhirnya terpisah di tengah kejaran sosok penghuni hutan. Dan daripada menemukan Nia, Robin malah kembali ke lokasi pemakaman. Nia yang kembali tertidur membuat Robin semakin ketakutan. Ia pun takut jika sampai Nia benar-benar dihabisi jurik penunggu kebun tadi.
Robin sudah tidak tahu lagi cara untuk keluar dari kengerian ini. Lalu sambil menunggu subuh, Robin menceritakan kedekatannya bersama Ethan. Berikut rencana mereka yang akan pergi ke pesta dansa. Namun kedekatannya dulu bersama Ethan malah membuatnya kesulitan untuk PDKT dengan Ben. Dan karena alasan itulah ia menjauhinya meskipun membuat teman baiknya itu kecewa berat. Dan hingga pada akhirnya Robin mengetahui kematian Ethan yang nekat bundir dan sudah pasti akibat rasa kecewa kepadanya. I kept it as a reminder. Robin bisa mendengar sesuatu yang bergerak di belakangnya. Sejenak ia pun mikir apa mungkin sosok yang selalu menerornya itu adalah rohnya Ethan. Ethan. Yeah, we're leaving. Robin bergegas kabur setelah si Jurik membawa Nia entah kemana. Dan untungnya ia berhasil ke jalur pertama kali ia mendatangi hutan. Si Jurik tidak akan membiarkan Robin keluar dari hutan begitu saja. Robin yang sempat kebawa arus pun jadi bingung bagaimana menemukan jalan untuk pulang. Lalu ia meminta si Jurik untuk pergi dan jangan terus mengganggunya. Let me leave! Tak disangka Robin menemukan mobil Ethan yang tentunya masih ia ingat. Lalu selain menemukan foto kebersamaan mereka, Robin menemukan selebaran pesta dansa yang dulu gagal ia datangi bersama Ethan. Kramer! Kramer, don't be scared. My light's not working. I'm gonna get my dog and go home. Karena lampu senter malah matot, Robin akhirnya kembali ke mobil Ethan. Dan untungnya mobil Ethan masih bisa menyala meskipun gak akan bertahan lama. Kemudian Robin memberanikan diri untuk menemui si Jurik yang ia sangka adalah rohnya Ethan. Si Logi tak luput dari serangan si Jurik hingga hewan kesayangan Robin itu pun akhirnya matot. Lalu datanglah Chris yang langsung mengambil senter milik Robin yang sempat terjatuh kehantam dahan. Ia pun kecewa udah mah cuma dirinya yang bawa HP, malah terjatuh dan gagal ia temukan. Kemudian Chris menuju gereja tua tempat ia dan Amelia bersembunyi. Amelia kesal karena Chris terlalu lama kelayaban di hutan. Ia pun cemas karena sampai saat ini Amelia belum bertemu dengan Robin dan yang lain. See the tree fall. Your fingers. Mereka heran kenapa ada nama Amelia di tempat ini. Keadaan ini membuat Amelia ketakutan, apalagi jika teringat cerita-cerita di hutan Covington. Lalu ia meminta Chris membacakan doa daripada Komat Kamit minta tolong ke emaknya. If you're listening, Catherine. Robin? Mereka gercep menutupi cahaya senter karena itu pasti sang penunggu hutan. Mereka pun bertahan dalam kegelapan sambil mendengar si penghuni hutan yang terus mendekat. Oh my god, what's Chris, it's coming closer. Chris auto meninggoy setelah ikut dilempar si Jurik dari lantai atas. Lalu kini giliran Amelia yang akan menjadi target kemarahan sang penghuni hutan. Robin menemukan senter miliknya yang tadi sempat diambil oleh Chris. Lalu di tengah pencarian roh Ethan, ia melihat keberadaan Nia yang ia pikir sedang dalam pengaruh rohnya Ethan. Ethan! Ethan, there's blood on our hands. What, Ethan? Robin merasa sesuatu yang buruk telah menimpa ketiga sahabatnya. Lalu ia terus mencari roh Ethan untuk meluapkan penyesalannya selama ini.
Keberadaan center makin membuat Robin yakin ketiga sahabatnya itu pernah di sini. Lalu ia menemui Nia yang ternyata masih bertingkah aneh. Di tengah keanehan Nia, Robin meluapkan penyesalannya yang jauh-jauh datang ke sini hanya untuk melanggar semua larangan hutan Covington. Tak lupa juga ia meminta maaf kepada Ethan yang dulu sempat ia tinggalkan. Robin pun sadar karena kelakuannya itulah Ethan yang sedang depresi mendatangi hutan ini dan melompat dari puncak tebing. I'm sorry. Roh Ethan akhirnya datang dan menunjukkan kemarahannya. Lalu Robin meminta Ethan untuk menghentikan semua kengerian ini. Karena yang ia tahu Ethan dulunya adalah orang baik. Tahu deh kalau udah jadi juri. So caring. I let my only real friend die. I'm so sorry, Ethan. Roh Ethan kini merasuki tubuh Robin untuk membalas kekecewaannya selama ini. Tapi sebelum itu ia akan menuruti requestan si penunggu hutan yang menginginkan Nia mati. Ternyata Roh Ethan lah pelaku yang menulis nama teman-temannya Robin agar dihabisi oleh si penunggu hutan. Lalu Robin dibawa ke lokasi tebing tempat Ethan melakukan bundir. Ethan akhirnya menghabisi Robin seperti yang dilakukan si penunggu hutan terhadap para pelanggar aturan seperti Ben dan teman-temannya. Dari dulu hutan Covington memang sudah memiliki cerita tersendiri dan menjadi tujuan akhir orang-orang yang depresi seperti Ethan. Sementara kedatangan Robin ke hutan Covington dijadikan kesempatan oleh rohnya Ethan untuk menuntut balas terhadap wanita yang telah mencampakannya. Kesalahan Robin pun sebenarnya double karena dengan teman-teman barunya, ia sengaja melanggar semua aturan di hutan ini. Makanya, si juri penunggu hutan turun tangan dan menghabisi para pelanggar aturan dan membuangnya ke dasar jurang. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we